Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Tuhan tempat perlindungan di tengah hidup yang rapuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiri di akhir tahun ini, terkadang kita berpikir bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Tiba-tiba kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Dan disitulah kita belajar bahwa waktu tidak pernah bertanya apakah kita siap atau tidak. Waktu akan terus berjalan. Waktu akan terus berlalu. Ada hari-hari yang ingin kita ulangi. Tetapi ada juga hari-hari yang ingin kita lupakan. Ada doa yang terjawab. Ada pula yang masih menggantung tanpa kepastian. Dan saudara, di saat inilah Mazmur 90 berbicara dengan jujur. Mazmur 90 menenangkan kita. Musa mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Papa, mama, saudara yang terkasih, Musa tidak berkata bahwa hidup itu selalu aman. Tetapi Musa berkata bahwa di tengah hidup yang tidak aman ini, Tuhan tetap setia menjadi rumah. Saudara yang terkasih, rumah bukan tempat tanpa masalah. Justru dalam rumah kau menemukan masalah. Mau di dalam rumah, di luar rumah, kita menemukan masalah. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tetap setia menjadi rumah. Rumah bukan tempat di mana kita bebas dari masalah. Tetapi tempat kita boleh kembali tanpa harus kita berpura-pura kuat. Bapak, mama, saudara yang terkasih, tahun ini mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami sakit yang berkepanjangan. Ada di antara kita yang mengalami relasi keluarga yang dingin, relasi keluarga yang renggang. Ada kita yang mengalami kehilangan orang-orang terkasih. Atau juga kita menjalani hidup dengan rasa yang begitu lelah, yang tidak terucapkan. Dan Mazmur ini menegaskan perlindungan sejati bukan pada stabilnya keadaan, tetapi perlindungan yang sejati itu dia ada pada setianya Allah. Allah setia. Kekasih Tuhan, Musa, dia juga berani berkata bahwa manusia itu rapuh. Dia menggambarkan bahwa manusia itu sebagaikan rumput yang pagi tumbuh tetapi sore layu. Papa, mama, kekasih-kekasih Tuhan, ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi menyadarkan kepada kita bahwa kita hidup ini sering kita menganggap seolah waktu itu tak terbatas. Sehingga kita menunda-nunda hidup berdamai. Kotong bilang kau nanti dulu. Hidup belum apa-apa nih. Kita menunda berdamai. Kita menunda pertobatan. Kita menunda membangun relasi yang baik. Dan saudara yang terkasih, kita menganggap bahwa seolah waktu itu tak terbatas, sehingga kadang juga kita menunda untuk bersyukur. Padahal Bapak, Mama, saudara yang terkasih, kesadaran akan kefanaan hidup ini justru akan membuat hidup kita lebih bermakna. Bukan hidup menjadi lebih murah.
Musa melalui bacaan ini sedang menyadarkan kita bahwa hidup kita itu rapuh. Jadi jangan menunda-nunda apa yang mau kita lakukan. Memang saudara, hidup itu singkat. Namun singkat bukan berarti sia-sia jika kita jalani bersama dengan Tuhan. Musa juga berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, menghitung hari bukan berarti bahwa kita menghitung berapa lama lagi kita hidup. Tetapi menghitung hari berarti bahwa mau menyadari bahwa bagaimana kita hidup hari ini. Hidup dengan berhikmat, hidup dengan bijaksana. Saudara yang terkasih, hikmat atau bijaksana itu ketika kita tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berserah. Ada waktu di mana kita harus berjuang, kita kerja keras. Tapi ada waktu di mana kita membiarkan itu ada dalam penyerahan kepada Tuhan. Karena ada bagian Tuhan juga yang akan Tuhan kerjakan. Bagian kita lakukan. Tetapi ada di mana waktu untuk kita membiarkan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Hikmat atau bijaksana itu ketika kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus bekerja keras dan kapan harus berhenti dan percaya. Pengamsal bilang, kita kerja dulu baru kita makan. Tetapi di Mazmur ini pun juga mau menegaskan kepada kita. Ada waktu untuk kita bekerja dan ada waktu di mana kita membiarkan diri kita untuk berhenti dari kerja dan kita percaya. Menggantungkan harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, kotong kerja karena seolah-olah kotong menganggap bahwa susun percaya Tuhan lagi. Susun percaya tentang perlindungan dan juga kemurahan Tuhan. Papa mama kekasih Tuhan, kapan kita tahu bekerja dan kapan kita harus berhenti dan kita percaya. Karena Tuhan itu setia. Dia akan memberikan makna pada semua orang yang berusaha. Musa tidak meminta hidup tanpa masalah. Tetapi dia meminta agar kasih setia Tuhan memuaskan jiwa dan sekiranya pekerjaan anak-anak manusia itu diperteguhkan oleh Tuhan. Pekerjaan tangan kita diberkati oleh Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin tahun ini ada kerja keras yang belum terlihat hasilnya. Dan firman Tuhan malam ini menegaskan, yang dikerjakan bersama dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Dan Mazmur 90 mau mengingatkan kepada kita, bahwa waktu itu terus berjalan, tetapi hidup manusia itu tetap rapuh. Tapi yang pasti, Tuhan adalah tempat berteduh yang tidak pernah runtuh. Waktu terus berjalan. Ingatkan diri kita masing-masing bahwa kita ini rapuh. Soalnya ada yang kuat melawan kuasa Tuhan. Kita rapuh. Tetapi satu yang harus kita percaya, Tuhan adalah tempat perteduhan yang tidak pernah runtuh. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2025, kita semua hari ini jemaat Tuhan, kita diberi ruang untuk mengekspresikan syukur secara pribadi dan bebas.
Dan syukur ini bukan sebuah kewajiban, melainkan sebagai sebuah respon iman. Di depan altar, di depan Bapak Mama yang ada di teras, sudah disiapkan 12 kotak. Dan itu masing-masing melambangkan bulan Januari hingga Desember. Saudara, setiap bulan mengingatkan kita bahwa sepanjang tahun, bulan demi bulan, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita. Tidak ada satu bulan pun yang kita lewati sendirian. Setiap jemaat yang bersedia hari ini dipersilakan membawa nasar syukurnya dan menaruhnya di kotak sesuai dengan bulan kelahiran masing-masing. Saudara yang terkasih, apa yang akan kita lakukan ini bukan untuk mau menunjukkan jumlah, atau bukan untuk membandingkan bentuk syukur, tetapi sebagai tanda pengakuan iman, bahwa hidup kita sejak kita lahir, kita bertumbuh, ada jatuh bangunnya, tetapi kita bangkit lagi. Hingga hari ini, kita ada dalam tangan Allah yang setia. Mazmur 90 mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia itu singkat dan rapuh. Tetapi kasih setia Tuhan akan menopang perjalanan kita dari awal sampai akhir. Maka Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita bawa hari ini bukan sekedar persembahan materi, melainkan sebuah kesaksian syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah tindakan sederhana ini itu menjadi doa yang terwujud. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melangkah ke tahun baru dengan tenang. Kita tutup tahun ini bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman. Ketika kita mau mengawali tahun 2025 Januari yang lalu, kita dihantui dengan sebuah ketakutan karena resesi ekonomi. Bahwa pasti ketompo ekonomi akan morat-marit. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita itu mahal harganya. Dan itu menjadi satu ketakutan bagi kita untuk melangkah di tahun 2025. Tapi siapa sangka bahwa kotong sudah ada di hari terakhir tahun 2025. Dalam sukar sulitnya kita, dalam kerja kerasnya kita, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Sehingga kita terpelihara, kita tidak berkekurangan. Itu bukti kasih setia Tuhan. Kita enggan untuk melangkah di tahun 2025. Tetapi nyatanya kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Patut untuk kita syukuri dan lihatlah ke atas. Itu karena kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita tutup tahun ini bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman. Bahwa Tuhan tetap tempat perlindungan kita. Bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab. Kalau Dia masih memberikan nafas hidup bagi saudara dan saya, Dia bertanggung jawab penuh. Dan bahwa hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita melangkah ke tahun 2026 dengan hati yang lebih tenang, dengan bijaksana, dengan iman yang lebih dewasa, dan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan yang kekal. Dan yakin bahwa Tuhan akan meneguhkan pekerjaan tangan kita. Tuhan adalah rumah kita. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah rumah tempat kita pulang.
rumah yang kokoh. Selamat mengakhiri tahun 2025 dengan rasa syukur. Dan selamat untuk kita memasuki tahun yang baru 2026 dengan hati yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin.